Oke sobat musik semuanya, balik lagi di Musik Foras. Kita langsung aja ngobrol sama bintang tamu yang memiliki suara sangat luar biasa. Tadi kita sudah dengar di awal. Langsung aja ini dia, Giva. Hai. Halo sahabat musik. Sobat musik semua. Halo sobat musik semua. Apa gitu kabarnya hari ini? Let me introduce myself. Nama saya Giva. Saya asik. Asik ya. Sebenarnya belum gue suruh perkenalan ya, tapi udah memperkenalkan diri ya, luar biasa loh. Oh iya. Kan tadi udah diperkenalkan. Gimana sih? Oh iya udah. Ya Udah udah coba sapa dulu deh sobat musik di rumah. Sebenarnya Giva ini siapa sih? Coba. I am nothing. Asik. Nice. Gua apa namanya? Songwriter. Oke. Singer juga. Produser juga. Gue nge-art juga. Oke. Jadi kayak whole project biasanya tuh kayak mostly gue yang direct sendiri gitu. Banyak juga ya. Makanya lebih hemat, Wak. Oh, lebih hemat. Lebih menghemat budget bener. Iya. Dan iya udah nanti. Oke, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya? Baik banget Bang Bi. Nih kenapa? panggilan lu kan banyak banget nih, gue manggil lu apa nih di sini? Di sini panggilnya Dede kalau di sini. Oh, Dede. Oh, iya. Dede Adut Dede biasanya di Adut. sini ya. Oke. Buat sobat musik di rumah biasanya manggil gue Dede gitu. Oke, Dede Adut ya. Dede Adut. Gimana? Ini kan tahun 2025. Bisa Yes. dibilang kita masih awal-awal tahun lah ini. Lu tiba-tiba kembali muncul ke permukaan gitu dengan sebuah karya. Apakah ini memang merupakan sebuah karya pertama lu atau memang justru sebelum di tahun ini memang udah sempet berkarya? Udah sebenarnya tahun 2000 debut. 2020 ya. Pertama kali gue ngeluarin lagu dan itu balad Indo pop gitu. Indo pop gitu, awal banget. Oh jadi sempat ngeluarin balad Indo justru? Iya, bahasa Indonesia. Karena yang gue dengerin Inggris semua loh. Iya, tunggu dulu. Oke, baik. Nah, tapi waktu itu kan gue join di salah satu manajemen gitu lah. Jadi kayak mereka mintanya gue untuk produce lagu Indo gitu. Dan turns out gue tidak terlalu into karena yang nulis gue sendiri. Tetap. Judulnya Harap, yang nulis gue sendiri. Cuma gue nggak bisa ngeluarin kata-kata yang menurut gue bagus di dalam ini. Karena kosakata Indo tuh bukan, pemilihannya harus tepat. Nah, bukan terbatas ya, tapi pemilihannya itu harus benar-benar tepat gitu. Kalau di Inggris itu Bahasa Inggris mungkin. Iya, kalau bahasa Inggris itu kamu bisa lebih eksploratif. Oke. Ngerti nggak? Kayak Ngerti. misalkan kayak Karena kan biasanya kita ketika menyanyikan dengan lagu bahasa Inggris terus diartikan ke Indonesia agak aneh juga sebenarnya. iya, kayak gitu. Maksudnya Iya. kayak ngerti nggak sih? Ngerti. Misalkan kayak lagu gue nih, Don't Tell Your Boyfriend, kayak Tell him he's my best friend, don't you worry, but in the back we I'm sorry not sorry. Kayak misalkan kayak gitu. Terus lo ke Indoin misalkan kayak bilang sama pacar lu gua sahabatnya. Aneh kan? Ngerti? Iya juga sih. You know, ya makanya kayak kalau pakai bahasa Inggris tuh kayak gue bisa lebih eksploratif, gue juga bisa lebih nyampein pesennya ke audiens gue tuh lebih enak gitu. Oh, oke. Ini juga sobat musik di rumah juga sebenarnya pengen tahu, penasaran sebenarnya gitu. Apa sih motivasi dari seorang Giva ini yang tiba-tiba terjun ke industri musik gitu? Bahkan mungkin di luar sana juga nggak ada yang tahu. Justru kalau Giva ini di tahun 2025 ini merupakan mengeluarkan album kedua justru. EP kedua. Oh, EP kedua, iya. Apa tuh motivasi lu terjun ke dunia musik? Gue bukan terjun, music is my passion. Asik. No, literally, karena gue dari kecil. Oke. Jadi gue nyanyi pertama itu TK, umur 3 tahun. Masih inget gak dulu lu nyanyi apa 3 tahun? Yang kecil, gue ingat gue. Cicak-cicak di dinding? Gue juara 3. Hah? Gue juara 3, jadi itu lomba. Oke. Jadi TK gue, karena gue anaknya narsistik ya, NPD gue kan. Jadi Oke. jadi dari kecil tuh gue suka banci tampil gitu loh, Bang. Jadi misalkan kayak anak-anak TK nih lagi pada kumpul terus kayak gue nyanyi di atas meja gitu, dan gue tuh memaksa mereka untuk dengerin gue. Akhirnya TK gue ini tuh ada lomba, terus kayak gue disuruh lomba. Over pede ya? Over percaya diri ya? Overconfidence. Overconfident. Tapi bagus loh. Nggak semua orang memiliki hal kayak gitu. Karena banyak di luar sana justru yang disuruh malu-malu susah justru. Iya, bagusnya gitu. Nah, dan bersyukurnya adalah orang tua gue adalah orang tua yang sangat suportif. Jadi umur 3 tahun, umur kelas 3 sorry, itu gue dimasukin ke les vokal. Oh, jadi sempat masuk les vokal juga. Iya, itu les vokal. Tapi basic dari keluarga lu sendiri? Enggak ada. Politik. Politik justru. Politik justru. Di politik sama beda musik. Ya. Iya. Satu politik tiba-tiba anaknya terjun di dunia musik. Iya gitu. Tapi orang tua support?
Support banget. Dari kecil kan gue lomba-lomba apa segala macam. Kalau dulu tuh zaman mungkin teman-teman di sini tahu FLS 2N. Apa FLS tuh? 2N itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Kalau angkatan lu itu Porseni ya. Oh, Porseni. Iya, Porseni. iya, Nah, iya, kalau di iya. angkatan gue tuh namanya FLS 2N. Jadi ada FLS 2N, O2SN, OSN. Itu buat cabang olahraga, seni sama esak, matematika pelajaran gitu-gitu. Jadi dari kabupaten, provinsi, Kabupaten, nasional. provinsi, nasional, Nah, benar-benar. dan gue setiap tahun SD, SMP, SMA itu selalu Tapi biasanya kalau nggak salah zaman-zaman gue tuh, karena gue juga pernah ikut Porseni itu. Jadi biasanya nyanyiin lagu daerah Iya, dulu, bener. terus lagu himne wajib yang ada dari sekolah, baru nanti mereka kasih lagu wajib yang memang sudah disediakan dari si yang ngadain acara itu. Gitu. Iya. Itu yang ngadain Kemdikbud biasanya. Ya. Jadi nanti biasanya lo dikasih satu lagu wajib, Lagu wajib, terus bener. satu lagu pilihan, sama kalau masuk grand final tuh lo bawain lagu jawara lo lah istilahnya gitu. Gitu. Dan itu juara berapa dulu? Dulu gue sampai juara provinsi terus masuk ke nasional itu SMA. Kalau SMP tuh nyampe di provinsi terus, jadi nggak yang sampai gol ke Oh, nasional. jadi memang sebenarnya dari kecil memang udah basicnya memang udah suka musik ya gitu, memang udah sering. Yang pertama lu bilang dari TK udah benci tampil, terus udah sering lomba-lomba juga gitu. Iya. SMA Udah tuh sering gua- juara. Tapi fun fact ya, gue mau show off dikit anjay. Anjay. Mau show off yang mana? Ayo kita show off bareng di sini. Jadi SMA itu gue jadi penyumbang piala terbanyak di sekolah. Penyumbang piala terbanyak di Tapi sekolah. juga gue sering kasus. Hah? Ngerti gak lo? Jadi kayak balance. Ngerti gak sih? Gue tuh anak terbandel. Ranking gue 2 terakhir. Enggak, asal lo tahu semua. Serius. Gue bego. Matematika pikir lu fisika itu pinter gue loh. bego. Sumpah. Masa sih? Sumpah. Karena I don't like it. Pada saat gue kan ada tes IQ apa segala macam kan. Gue masuk IPA. Terus gue bilang ke nyokap gue kayak aku gak mau masuk IPA. Soalnya kayak karena ada kimia bla bla bla, gue gak doyan. Terus nyokap gue tuh malas ngurus untuk mindahin gue ke jurusan IPS gitu. Udah terimain Sebenarnya aja. kan pindah jurusan nggak perlu melibatkan orang tua ya, karena gue juga dari IPA, gue tuh dari bahasa pindah ke IPS ujung-ujungnya. Enggak, itu ada konsultasi orang tua kalau di sekolah gue. Ah, kagak, gue mah dulu masuk aja. Terserah kita, karena kan yang sekolah, yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mencari kenyamanan di sekolah kan kita sendiri sebenarnya. Iya sih. Coba pada Gitu. itu nggak bisa akhirnya. Cuma kayak ya namanya kalau kita zaman dulu daerah ya memang orang tua pengennya di IPA, karena zaman dulu tuh masih identik anak IPA tuh anak-anak pinter. ya benar. Padahal kagak. Padahal mah. Karena dulu tuh masih berasumsi pola pikirnya tuh anak IPA sama IPS itu katanya kalau anak IPA itu gampang nanti kalau udah kerja untuk kuliah masuk kemana tuh gampang. Anak IPS tuh susah begitu. Iya, bener. Padahal mah enggak juga. Enggak juga. Gitu. Tergantung orangnya semuanya. Oke, balik lagi ngebahas soal musik. Tapi untuk seorang Giva sendiri, arti musik buat lu apa sih? Musik itu apa ya? Harmoni ya di hidup. Lu nggak ada musik lu nggak bisa hidup, men. Gak ada musik nggak bisa hidup, Kalau men. nggak ada musik nggak bisa hidup. Even a little single things di dunia ini, even agama yang mengharamkan musik, faktornya tetap ada musiknya. Azan, itu kan ada musik. Ada nadanya ada dong faktor maksudnya. musik. Iya, maksudnya ada musik itu kan there's a lot of part atau there's a lot of bagian-bagian dari musik, dan setiap bagian itu pasti ada di kehidupan kita gitu. Jadi ketika dulu kan musik tuh musik kayak ketika gue SMA ya, kayak I want to be a superstar, gue pengen tampil di banyak orang apa segala macam. Terus gue kuliah gue juga kebetulan musik di Nice. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gue mempelajari musik lebih dalam dan akhirnya back to basic gitu. Kayak contohnya lu nyanyi nih. Zaman sekarang kan, ya gue tidak menyalahkan penyanyi-penyanyi yang powerful, technical dan lain sebagainya ya. Bagus banget gitu. Cuma banyak dilupakan bahwa kayak nyanyi itu sebenarnya bercerita. Nyanyi itu bercerita. Nyanyi itu nyerita. Jadi the more important things is ketika lu nyanyi, ceritanya tuh nyampe. Itu yang gue dapat ketika gue kuliah musik itu. Ujung-ujungnya pindahnya tuh ke interpretasi, bukan technically gitu. Jadi bukan ke teknik justru. Teknik diperluin, tapi di stage, di area itu kan berbeda, Bang. Kayak contohnya artikulasi itu harus bagus, harus A, I, U, E, O gitu kan. Bener. Tapi sekarang gue nyanyi nih, kan jelek ya? Ngerti gak sih? Jadi harus kayak, lu agak pakai husky dikit kayak, kayak gitu. Atau kayak misalkan,
Kan misalnya aku takkan bertahan. Coba misalnya gitu. Kan banyak yang Itu teknik banget. itu teknik banget. Teknik banget. Bila tak teryakinkan. Gitu. Teknik. Oke. Tapi kayak akan lebih enak kalau misalnya kayak aku takkan bertahan bila tak teryakinkan. Itu kan sebenarnya artikulasinya aja nggak biasa aja gitu. Terus kayak ada males-malesnya, layback, delay gitu-gitu. Itu kan sebenarnya nggak. Itu jatuhnya sesuai apa sih tempo namanya kah, sebenarnya? Apa segala macam apa? Namanya itu tuh lebih ke penghayatan atau apa sih jatuhnya? Interpretasi itu bagaimana cara kamu menginterpretasikan lagunya ke sebuah perform. Kayak contohnya gue pernah nih, gue bawa ini pernah jadi kasus juga di kasus gue. Jadi kita bikin konser itu konser original dan lagu gue di salah satu album pertama gue itu ada One Night Stand. Jadi itu lagunya tentang seks, tentang free sex anak zaman sekarang gitu. Akhirnya gue hire sexy dancer dari salah satu klub untuk didatangin ke kampus gue untuk perform. Sampai segitunya, sampai meng-hire. Di YouTube kalian bisa nonton di YouTube channel Giva, ada One Night Stand Giva Live. Itu gue pakai sexy dancer dan itu jadi masalah buat semuanya apa segala macam. Dan yang mereka permasalahkan adalah kayak ini kan dunia pendidikan, kamu ngapain bawa sexy dancer? Nah, yang gue highlight interpretasi, man. What I talk here. Ya, dan again lagi kalau kita ngomongin seni, kita ngomongin musik apa segala macam, tergantung perspektif kamu melihatnya seperti apa gitu. Makanya kalau misalkan orang seni itu nggak, biasanya ya mereka tuh bisa ngelihat segala sesuatu dari banyak perspektif. Betul. Menariknya orang seni itu kayak gitu. Karena mereka terbiasa melakukan hal tersebut. Kayak misalkan dulu nih, ngelihat sesuatu yang mungkin orang lain bilangnya tabu atau apa gitu. Tapi kalau karena lo orang seni, jadi kayak enggak kok, mungkin dia gini. Gue ngerti kenapa dia gini. Oh, gini. Ngerti gak sih? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya berarti. Dan ya. biasanya kalau orang-orang seni itu sudut pandangnya banyak nih gitu. Ngerti gak sih? Ngerti lah, kalau orang seni mah ngerti lah ya. Oh, jadi itu yang lu bisa banggakan tadi, lu bilang penyumbang terbanyak piala di sekolah pada saat sekolah. SMA. Gue juga bisa ada yang banggain. Apa tuh? Kenalan dong. Satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week. Udah keberapa aja? Itu deh. Lu ngomong ke gue aja udah kelima kalinya itu anjing. Tapi Gif, gue pengen tahu nih perjalanan musik lu tuh seperti apa sih dari awal mula berkarir sampai akhirnya berada di titik sekarang gitu. Karena kalau misalkan gue tahu cerita lu di belakang gitu, lu tuh sempet kayak jadi anak band juga bahkan gitu sampai akhirnya lu memutuskan untuk solo karir. Coba kayak gimana? Ya itu tadi gue tadinya awalnya festival-festival bla 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 lah gitu, terus kayak gue reguleran sempat SMA itu, terus masuk kuliah kan, masuk kuliah terus di perkuliahan ini gue ikut apa namanya, gue sama teman-teman gue kayak bikin production house gitu. Oh, iya. Okay. Dan kayak kita produksi. Masih sampai sekarang? Lagu gue, kita lagi vakum karena lagi sibuk sama, kita udah lulus semua BTW. Oke. Baru lulus gitu, baru lulus tahun kemarin kita. Jadi kayak kita lagi sibuk mencari jati diri masing-masing dulu. Sibuk mencari jati diri masing-masing. Iya. Gue udah tahu jati diri lu di mana udah. Udah tahu ya. Udah. Nah udah kayak manusia gitu. tergalau yang pernah gue kenal. Oke. Udah kayak gitu. Ngatain orang bisa aja Jen. Apa namanya? Yang mana tadi? Oh ya, jadi gue produce lagu tuh akhirnya kayak, oh gue inget banget waktu itu kayak gue punya uang kayak around 5 juta. Oke. Dan itu duit gue sendiri gitu. Ini bukan sponsor apa segala macam, bukan. Beda, jadi kayak, nah terus kayak gue bingung gitu bang, kayak ini duit mau gue apain ya gitu. Akhirnya kayak gue punya option pada saat itu, senior gue bilang gini, kamu mau nggak jadi vokalis aku untuk satu lagu karyaku, tapi lagu karyanya dia tuh kayak bentuknya kayak Dewa 19 gitu. Konsepnya band berarti? Yes, dan rock gitulah, rock. Okay. Apa namanya, heavy rock gitu. Nah, ketemulah kita, terus kayak kita brainstorm dan lain sebagainya. Kita coba tag juga, gue pelajarin lagunya juga. Gue anaknya lumayan perfeksionis dan tahu diri. Jadi ketika gue merasa gue kurang, ya gue akan ngomong gitu, kalau kayaknya gue nggak cocok deh, mending lu cari yang lain gitu. Dan gue bilang ke dia, kayak gue bilang, lagu gue, suara gue tuh karakternya nggak cocok sama lagu ini. Daripada lagu rusak, mending lu cari vokalis yang lain. Oke. Tapi si senior ini pengen gua yang tetap pengen lu. Padahal dia udah tahu karakter vokal lu di mana. Udah tahu. Seperti apa? Nah, udah gitu dia bilang gini, ya udah kita gak usah ngerilis lagu ini. Jadi bukan gue yang menyesuaikan lagunya, tapi lagunya yang menyesuaikan. Justru malah si lagunya yang jadi nyesuaiin. Nah, keluarinlah si harap pertama gue itu. Kayak gimana lagunya? Gitu. Boleh gak sih? Tuhan lihatlah hati yang menanti selalu bersemi.
Seharusnya gimana? Menanti dirinya yang enggak, ini lagu yang akhirnya rilis. Ya akhirnya dirilis kan dengan versi karakter lu kan, jadi lagunya ngikutin lu kan? Yang sebelumnya bukan lagu itu. Oh bukan. Oh gue pikir yang genrenya tadi hampir sama kayak Dewa itu. Yang iya, jadi kayak yang jedak yang kayak, Tapi liriknya sama kan? Enggak, beda. Beda. Oh beda, gue pikir dengan lagu yang sama tapi dia dirubah aransemen mengikuti elu justru gitu. Enggak. Oh enggak. Jadi totally different song. Oke. Jadi kayak dua lagu yang berbeda, kayak oh yang ini nggak cocok, ya udah karena gue pengen lu, ya udah kita ambil yang lagu ini aja. Dan lagu ini tuh gue yang nulis, kayak jadi dia tuh bilang gini kayak ya udah lu punya lagu sendiri nggak kita produce. Karena kayak ini gue ada nulis lagu, kira-kira Oh jadi gitu. justru malah akhirnya dia nanya lu punya lagu sendiri apa enggak? Iya, dan gue tuh awalnya nggak tahu kan caranya produce lagu gimana, distribusinya gimana segala macam. Akhirnya dari situ gue tahu. Terus ya udah itu tadi gue keluarin karya-karya gue yang kayak album pertama, album kedua. Tapi sebenarnya genre musik lu sendiri tuh ada di mana? Gue di soul R&B gitu. Soul R&B. Iya, di pop juga bisa. Gue mah apa aja lah, gue sikat. Nah, sombongnya keluar. Enggak, maksudnya apa aja yang, maksudnya gue nggak picky gitu loh, ngerti nggak lu? Lu bilang di semua genre bisa. Rock coba yang tadi bisa nggak lu? Lu jangan salah, lu buka, teman-teman buka Pandora, judulnya Venus, itu gue scream di situ. Langsung di sini gua nggak mau buka-buka, langsung di sini. Tunggu lagunya gimana? Enggak lagi freak, demi Allah freak kalau gue gitu sih. Ini lu dengerin aja. Enggak, asli freak kalau lagu rock. Nggak bisa berarti lo. Bisa. Lu nggak denger suara gue seksi kayak gini, nggak mungkin bisa lagu rock. Udah kayak ASMR. Jadi genre lu di semua genre, tapi untuk di album yang sudah dirilis rata-rata di R&B soul, ya. R&B ya gitu. Soul. Dari sekian banyak lagu yang sudah jadi gitu ya, maksudnya udah di Ivy ini, itu rata-rata memang lagunya ciptaan lu semua atau ada orang lain yang terlibat juga membuat lagu itu? EP yang mana nih? Di album pertama sama album kedua ini? Di album pertama dulu kali ya kita. Di album pertama itu gue semua yang ciptain. Jadi di album pertama itu lu semua ciptain? Gue nggak pernah bawain lagu ciptaan orang. Oke. Termasuk yang featuring sama cewek-cewek juga memang Iya. itu lagu lo? Oke. Karena gini bang, awalnya gue nulis lagu itu, jadi kayak setelah gue kuliah musik nih, akhirnya gue realize kalau kayaknya berkarir di musik tuh agak gambling gitu loh sifatnya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kayak gue decide buat bukan gue hopeless sama karir gue ya, tapi lebih ke kayak preparing for the worst case gitu. Betul. Jadi kayak gue pengen masuk ke pemerintahan bla 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 gitu, kayak ngikutin keluarga gue. Jadi sebenarnya album kedua ini lu tuh kan bertajuk tentang Oversight ya kalau nggak salah. Iya, Opposite Oversight. Kalau yang tadi pertama yang lagi diceritain ini tentang Black Avenue. Avenue. Tunggu, gue belum selesai. Hah? Gue belum selesai. Ih, gue pengen tahu iya. perbedaannya dulu maksudnya. Perbedaannya itu. Iya, ini nanti ke situ arahnya. Oh, arahnya ke situ. Oh, sok atuh jelaskeun lah. Sok ya. Jadi akhirnya, karena gue akhirnya ngerasa apa segala macam, jadi gue bikin karya tuh akhirnya hanya untuk gue cerita, karena gue nggak ada teman buat cerita. Ada Ngerti nggak? Servino lantai 21A. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Nah, habis kayak gitu, anjing lah. Nah, jadi tuh ini internal jokes ya teman-teman, maaf ya. Nah, jadi gue gak ada temen buat cerita, akhirnya healing gue tuh adalah menulis. Jadi pelampiasannya menulis lagu. Yes, kalau misalkan teman-teman tuh mungkin familiar dengan journaling atau apa segala macam ya. Kalau gue tuh nulis lirik. Jadi akhirnya banyak tuh draft-draft lagu yang gue bikin gitu. Nah, salah satu yang keluar akhirnya adalah Black Avenue. Kenapa namanya Black Avenue? Karena itu menceritakan semua. Kan Black Avenue. Black Avenue tuh kayak lorong hitam gelap gitu loh. Nah, itu tuh kayak gue melewati itu. Jadi segala sesuatu yang menurut lu dark, creepy, aneh, tabu, apa segala macam tuh gue pernah nyobain. Judul-judulnya juga kan kayak Daddy's Favorite Boy, Don't Tell Your Boyfriend, Oh gitu. One Night Stand, Another One, Ada berapa lagu sih Imitation, dalam 6. satu album? Ada 6 album. Oh, di IP itu 6 lagu berarti rata-rata. Sama tambahan lagu di luar tuh Relation sama Rodeo. Itu kayak love hate relationship gitu. Gue featuring sama Seraphim. Sorry, featuring siapa? Seraphim. Cewek itu ya? Iya, yang cewek itu. Namanya Seraphim. Nadia Seraphim. Oh, Nadia Seraphim. Lu kenal di mana sama dia? Teman kuliah juga? Teman kuliah. Oh. Jadi dari sekian
banyak lagu nih, 6 berarti ya, 6 lagu yang di album Di pertama album yang di pertama, Black Avenue ini. Yang lu jagokan, yang mana pada saat itu? One Night Stand, karena semua orang suka lagu itu katanya ya. Maksudnya kayak di lebih Kayak gimana sih lagunya? Take off your clothes, look at me close. Lips under nose, your tongue inside my mouth. Feel my body, feel my body. Hey. Slowly push inside, we can screaming out loud. I will hold you tight, relax, enjoy the night. Feel my body, feel my body. Wih, mantap. Keren ya suara gue? Kalau nggak keren gak masuk ke sini. Kalau nggak keren gak ke sini loh. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Tapi gini. Teman-teman. Yang gue pengen tanya adalah dari 6 lagu yang lu rilis di album pertama, bukan di album pertama aja, justru di album kedua ini juga. Kenapa mesti semuanya berbahasa Inggris? Tidak ada yang bahasa Indonesia gitu. Karena nggak bisa dipungkiri nih, kita ini tinggal di Indonesia nih. Pasarannya otomatis orang-orang pengen dengerinnya tuh lagu-lagu Indonesia. Yes. Semua lagu gue menceritakan tentang kehidupan gue, basically. Jadi, dan kehidupan gue tuh gila banget, ngerti gak lu? Kalau pakai bahasa Indonesia tuh kayak, menurut gue terbatas aja apa yang bisa gue sampaikan di bahasa Indonesia. Ngerti gak sih lu? Jadi nggak mau ngerti gue. Lu jangan kayak gitulah. Nah, jadi gue pakai bahasa Inggris supaya kayak gue se-eksploratif itu gue bisa lebih lost kalau kata orang Jawa untuk ngeluarin cerita hidup gue, ngeluarin apa yang bermasalah di diri gue dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan di bedanya ini, lo kan nanya bedanya dari album pertama sama album kedua. Kalau album pertama itu bedanya itu nyeritain tentang kayak hal-hal gelap yang pernah gue lewatin gitu. Jadi menceritakan tentang hal-hal gelap yang pernah lu lalui. Tapi di album kedua ini gue pengen ngasih tahu kalau when you grow up, ketika lu tumbuh gitu, your opposite will always be in there. Sifat buruk ya, apa namanya, the other side of you tuh akan selalu ada di situ, jadi lu nggak bisa denial, ngerti gak? Iya. Misalkan lu punya sesuatu nih yang kayak ini tuh bukan gue gitu, tapi kok gue gini ya, nah itu tuh lu ngedeny itu, ngerti gak? Gue nggak mau kayak gini, tapi gue merasa I feel it, you know. Dan semua orang tuh menurut gue gini, kita semua always talking about, oh dia orangnya baik, oh ini orangnya jahat, oh ini manipulatif, ini orangnya malas apa segala macam. We all those things. Kita semua tuh itu. Lu tuh manipulatif, tapi lu juga baik. Lu jahat, tapi lu juga ramah. Lu sombong, tapi lu juga rendah hati. Semua orang kayak gitu. Enggak, semua orang kayak gitu. Gue mah baik-baik aja datar gitu. Nggak mungkin anjing, mau gue. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak kita semua nih, makanya gue bilang there's always black in white, and there's always white in black. Yin and yang, you know. Jadi tuh kita nggak bisa kayak, you know, too easy to pointing finger for someone else and say that you were wrong, you were bad, dan lain sebagainya. Karena itu yang terjadi di Indonesia, ngerti gak sih lu? Kita terlalu gampang judging orang, salah dikit langsung wah. Bener. Sementara kayak kita nggak mirroring to ourselves bahwa kayak kita juga nggak sempurna. So tagline-nya opposite itu adalah there's no good, there's no bad. It's about consequences. Berarti itu bisa dibilang benang merahnya dari si opposite ini. Jadi nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik sebenarnya. Nah, kenapa di Black Avenue itu jahat apa segala macam? Karena I thought itu hal yang jahat gitu. Tapi setelah gue pikirin kayak I need to do that karena pada saat itu gue butuh defense. You know, kayak setiap orang punya masalahnya lah. Dan pada saat itu adalah itu self defense mechanism gue untuk save myself, save my heart, save my soul gitu, broken soul dan lain sebagainya. Itu adalah self defense gue. Dan di opposite ini adalah ya nerima kalau semua orang tuh abu-abu. Jadi semua orang tuh abu-abu. Iya, semua orang. Enggak, gue warna biru, gue nggak mau abu-abu. Gue rainbow. Warna-warni dong. Tapi gue pengen tahu nih. Kan lebih variatif. Lebih variatif, iya, bener. Tapi dari lagu yang ada di IP sekarang yang di album Opposite, iya. Satu lagu mana sih yang bener-bener kayaknya menggambarkan seorang Giva banget? Yang lagu yang judulnya mana? Lagu gue banget, Heartless. Gue suka banget lagu Heartless, gak tau kenapa. Yang mana tuh?
Heartless itu ada Yang akan dipromosikan itu nggak sih? Yang menjadi Iya, salah iya, satu iya. single yang nanti akan dipromosikan Iya, juga iya, kan? iya. Oh. Heartless. Tapi orang-orang tuh lebih suka lagu All I Do Is Missing You. Yang gue suka yang mana? Yang gue puter itu yang mana tuh? All I Do Is Missing You yang lu suka. Ah. Yang iya gak sih? Tapi benang merahnya yang lu banget ini part mana sih sebenarnya dari lagu itu? Heartless itu adalah nyeritain tentang lu gak punya hati lagi, ngerti gak sih lu? Jadi bisa bilang lu sekarang gak punya hati lagi dong? No. Emotion make you weak. Oke. Emosi lo tuh bikin lo lemah menurut gue ya. Emosi lu bikin lu lemah. Jadi kayak misalkan kayak lu baper sama orang, lu marah sama orang, terus kayak lu gampang marah sama orang, lu akhirnya doing something stupid because you're mad at people. Terus kayak ketika when you feeling so blue, akhirnya kayak you feel depressed and stuff. Akhirnya kayak lu melakukan hal-hal buruk di belakang. Menurut gue itu lemah. You have to tough. Jadi apapun kondisinya tough. Angkat dagu lu. Asik gitu. Tapi kan lu bilang tadi semua lagu lu yang garap sendiri, Yes. terus produce juga sendiri. Nah gue pengen nanya nih, karena lu memproses semuanya sendiri. Untuk proses pembuatan, Kalau produce lagu gue punya, kalau produce musik ya, ini kan gue kalau writingnya gue yang nulis, tapi kalau produce-nya gue punya tim. oh jadi ada timnya? Iya ada timnya, ada. Gue punya tim. Berarti memang ada beberapa orang yang terlibat di belakang ini juga dong? Pastilah, nggak mungkin sendiri semua, nggak mungkin. Gue pikir pure sendiri. Enggak. Nah, untuk proses pembuatannya, kira-kira memakan waktu berapa lama kemarin untuk sampai akhirnya jadi di IP ini? Opposite itu paling lama. Makanya Berapa lama gue tuh? cinta banget sama album ini 2 tahun. Hah? Dari 2023. 2023 dan baru jadi? Baru jadi sekarang karena Yang lu bilang rombak terus itu? rombak-rombak terus dan semuanya tuh pure cerita karena gue tuh yang kayak nyeritain apa lagi ya gitu, ngerti gak lo? Oke. Dan Tuhan tuh yang kayak langsung ngasih banyak cerita. Gue kayak langsung yang kayak boom kayak lu butuh cerita kan nih, gue kasih boom gitu, ngerti gak? Iya. Jadi yang kayak langsung dikasih sama Tuhan materinya gitu lah. Dan ya semuanya I love all of my Ya, kids. karena memang semuanya benar-benar ciptaan lu ya. Pure ciptaan sendiri, tidak melibatkan orang lain, cuman ya ada orang-orang di belakang yang membantu lah ya. Melibatkan orang lain dong. Maksudnya untuk, untuk penggarapan komposisi musik, dan lain sebagainya, pasti yang kan, kayak iya. ada music producer itu pasti. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngebahas tentang album dari seorang Giva ini, widih, dia udah datang sini. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak challenge di segmen yang satu ini, karena dibilang tadi di awal nyiptain lagu sendiri ya kan. Kuliah di kuliah musik juga. Widih. Selamat datang di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Oke, gue paling suka nih di segmen ini. Apalagi kalau orangnya memang pinter. Ya meskipun tadi dibilang 2 terbawah di sekolah ya. Itu nempel banget di otak gitu. Tapi gue gak yakin, nih anak kan pinter banget. Tiba-tiba 2 di bawah gitu. Oke, jadi kita di segmen Cilandak ini akan men-challenge semua bintang tamu yang udah hadir di sini untuk menciptakan lagu secara dadakan. Gue yakin lu bisa lah pokoknya. Tapi di sini kayaknya kalau bahasa Inggris buat lu terlalu gampang. Gimana kalau bahasa Sunda? Biasa tuh. Oke, kata pertama Indonesia aja dulu. Kata pertama yang harus lu jadikan sebuah lagu adalah tentang mendua. 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 Siapa yang mendua nih? Tagline-nya dong. Ya Kayak terserah. diduakan kah atau kita yang mendua? Mendua berarti lu yang mendua. Oh, gue yang mendua. Faktanya begitu kan? Enggak, gila, enggak gue ya? gak pernah Salah ya? kayak gitu ya, anjir. Bukannya bapak ya begitu? Saya mau bertiga. Oke, jadi mendua itu apa ya? Maafkan aku dan Oke. Dan bila maaf telah tersampaikan, rindu lama terpendam takkan membuatmu maafkan diriku yang salah, lemah tanpa arah,
Maafkan jika diriku telah mendua. Jadi lagu beneran ya buat gua. Hah? Jadiin. Bayar anjir. Gampang. Gue bayar pakai kopi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi gue gak mau tahu ini enak banget semua. Udah ada belum sih Serius? sebenarnya? Enggak, itu gue spontan literally demi Allah. Iya memang harus spontan memang. Demi Pokoknya Allah, nanti demi kita Allah. ambil aja lagunya jadiin loh. Oke, next kata berikutnya adalah tentang posesif. Posesif. Menceritakan Kayak tentang kalau pasangan lu yang posesif tapi nggak jelas gitu. Kalau posesif tuh dia lagunya harus cheer up gitu gak sih? Ah, boleh. Kayak Coba. upbeat gitu. Upbeat boleh. Apa ya? Pakai bahasa Inggris boleh. Enggak pakai bahasa Inggris kurang apa ya? Enggak. Pergi dan tak pergi tak kembali. Aku berkena negara. Pergi, pergi jangan kembali. Aku takkan tertarik karena pasif dan tak kasif. Karena kamu posesif. Diulang kata-katanya gue nggak. Nggak tahu, gue kalau upbeat Indo gitu gue agak bingung caranya gimana. Coba diulang. Pergi dan pergi jangan kembali. Kita bukan tak tadi karena pasif kan kamu posesif. Oh, nadanya udah nemu ya. Nadanya udah tinggal nemu, kata-kata kayak, aja doang iya, ya. Kita bisa. Kita Itu bisa. sejam kita bisa, itu jadi. Itu jadi sejam ya. Gampang. Oke, kata berikutnya Jen mau kata apa Jen? Pelangi. Oh, oke, pelangi. Pelangi. Bukan ya, begitu, bukan. Giva. Coba apa ya? Ada pelangi Di bulan dan tak dan tak bisa ku melihat bintang walau sudah, tapi pernah ku temukan rasa itu. Kulihat pelangi ada di matamu, tapi tak bisa ku miliki hatimu ini. Aku tahu diri. Anjir enak. Tapi gue gak tahu liriknya Lu itu. pernah ada yang kayaknya harus ngomong gak sih suara lu mirip ini? Siapa Jen? Ada yang pernah promo kesini yang dia dulu penyanyi orang dari Medan, terus nyanyi di sini yang pakai bahasa Inggris, akhirnya lagunya booming di TikTok. Yang mukanya agak Arab-Arab gitu. Reza Arab Octavia. Bukan. Gamers ganteng idam. Aduh, itu siapa? Itu loh yang suaranya bagus itu yang ya ada lagunya di TikTok yang viral. Ya, dia promo pertama kalinya di sini. Yang mukanya hampir kayak Ini Jen Malik, Aji Sendra. Aji Sendra. Pernah ada yang bilang nggak? Enggak. Tuh malah orang dalam yang tahu. Aji gue tau aja. Iya, suaranya hampir mirip loh, timbrenya gitu maksudnya. Bagusan dia gak sih? Sama-sama bagus dong. Iya. Oke, satu lagu terakhir. Gue pengen lu menciptakan lagu tentang yang menggambarkan sosok seorang Giva deh seperti apa menjadi sebuah lagu. Coba. Seorang Giva. Apa ya? Oh, ada satu lagu yang gue tulis nih. Oke. Tapi belum gue produksi. Cuma kalau ada yang tertarik produksi. Ujungnya sponsor anjir. Jadi ini lagunya bahasa Inggris. Oke. Gue bikin lagu ini waktu gue depresi banget, terus gue nulis buat Tuhan. Lagu ini buat Tuhan. Tunggu, gue lupa. Wait. Apa namanya? Oh Tuhan Itu beda dong. tolonglah aku. Beda. Bukan beda. Begini tuh. Apa namanya? True. In the dark I came
Give you all I am longing for your love. Oh, there's a cold and dark come from the rain, but when I'm with you, I can through the storm and lightning. Please don't leave me now. And through my time, stay by my side, please God. Oh, please save me now. I can't through all this all alone. Lead me until the end with your love. Mantap. Oke teman-teman, berapa nilainya? 1.000. Itu lagu itu gue pengen banget rilis lagu itu, tapi kayak terlalu deep buat gue. Jadi gue bahkan waktu recording pertama tuh gue nangis. Wah, berarti kalau lu nyanyiin ini udah jadi kayaknya ngena deh tuh lagu ya. Karena biasanya ketika nyanyi menggunakan rasa itu hasilnya luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar perjalanan musik lo gitu ya. Sebelum kita berakhir, gue pengen tahu juga nih sebenarnya. Selain kesibukan dalam dunia bernyanyi, kesibukan lu ngapain aja sih? Ya gue tahu sih sebenarnya. Kesibukan lu galau kan? Kesibukan gue galau, gue nge-gym, olahraga, gitu doang kesibukan gue mah. Serius, kesibukan lu ngapain aja kerjaan lu? Gue di event planning gitu. Kan tadi gue udah bilang, gue art director, jadi kayak gue nge-konsep kayak konten-konten gini nih. Gue sudah mulai nyaman di balik layar, ngerti gak sih? Jadi kayak gue sekarang mulai suka, karena basicnya kan gue di production house kan. Jadi kayak bikin program, bikin apa segala macam tuh gue one of my passion actually. Dan itu sekarang kayak gitu. Terus gue juga olahraga gitu. Gila aja lu PT juga, PT juga gitu. Terus gue produce juga, ngajar vokal juga, banyak lah ya. Gue mau aja lah. Namanya nggak apa-apa loh. Jual diri, di sini nyari duit halal loh. Jual diri juga gitu. Jual diri. Loh kan kita freelance jual diri. Iya bener juga. Ya kan jual bakat, jual iya kan. Iya bener-bener. Tapi konotasi ketika jual diri di luar sana takutnya orangnya negatif, Pak. Ya udahlah. Bahaya kalau orangnya negatif. Terus temen lu juga sekarang ada yang lagi berkompetisi di Indonesian Idol. Oh iya, ada Manisa juga. Manisa. Nah. Banyak banget temen-temen gue deh. Lu sendiri nggak ada kepikiran untuk masuk ke Indonesian Idol juga, ajang pencarian bakat lain mungkin, karena mungkin bisa dibilang suara lu keren loh. Nggak tahu ya, gue nggak tahu ya, nggak tahu kenapa ya gue. Nggak ada kepikiran atau mungkin saat ini belum, atau mungkin belum next season. Belum kali ya. Ya nggak tahu, belum kali. Karena kan banyak juga penyanyi yang mengikuti ajang pencarian bakat, justru mereka juga sudah memiliki album-album juga gitu. Memiliki single juga gitu. Iya. Siapa tahu? Kenapa? Ada rencana? Rencana enggak sih, enggak ada. Enggak ada ya? Belum ya. Ya maksudnya kalau misalkan ada point, apapun opportunity-nya akan gue ambil. Tapi kemarin itu gue lagi sibuk aja, jadi setiap kali ada audisi juga kayak gue belum bisa join gitu. Oke. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang kali lebar sama lu, tapi waktunya udah habis. Gue pengen tahu deh sebelum kita berakhir, kira-kira harapan dari seorang Giva Muhammad kedepannya kira-kira seperti apa? Gue pengen Indonesia jadi lebih baik lagi. Gue pengen serius? Enggak, gue serius. Bener. Gue pengen kita semua tuh nggak berantem di mana-mana, konflik segala macam tuh di press. Maksudnya kayak kita semua belajar nurunin ego kita. Dan dengan album Opposite ini semoga bisa ngebantu lo untuk ke arah situ. Jadi kayak lo tuh harus ngerti bahwa semua orang tuh punya complexity of the human gitu. Jadi kayak lu nggak bisa yang kayak dia jelek aja yang dinilai gitu, nggak bisa gitu. Nah jadi ketika lu sudah mengerti tentang hal itu, lu nggak akan gampang ngejudge orang, dan konflik pun akan lebih rendah terjadi gitu. Ketika lu sudah lebih mengerti of human nature, ketika lu ngerti sesama manusia tuh gimana apa segala macam, lu akan lebih, karena jujur banget pusing banget lagi di mana-mana ribut, di mana-mana disaster, ngerti nggak sih lu? Can we make this world more peace? Kayak, dan kalau misalkan lo nanya harapan gue cuma pengen hidup tenang aja sih. Oke, tapi untuk harapan karir lu kira-kira di 5 tahun ke depan untuk seorang Giva kira-kira seperti apa? Gue pengen ya lagu gue lebih banyak didengar orang. Gue pengen gue bisa lebih berguna bagi nusa bangsa dan agama ya teman-teman. Serius ini serius. Gue serius. Gue pengen ya
whatever happens lah, dan yang terbaik buat gue tentunya, karena ya apapun yang terjadi di depan nanti, yang penting gue udah berusaha. Sudah berusaha. Yang Iya. berarti berharapnya di 5 tahun ke depan Gua banyak ada orang yang di- sudah bisa mendengarkan lagu-lagu lu. 5 tahun ke depan gue featuring sama Ariana Grande sih. Oh, wow. Gitu, bercanda ya teman. Amin. Kita nggak pernah tahu loh. Amin. Teman-teman satu Amin. Indonesia dan teman-teman satu studio angkatan kita, dan mari kita bilang amin. 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 Gimana? Thank you banget sudah mampir di Yoi. Musik for Us. Pokoknya sukses buat Yoi. album lu yang terbaru, dan tentunya tak terasa nih sobat musik. Di sini saya harus undur diri, dari sini juga saya nggak ada bosan-bosannya. Jangan lupa di follow Instagram kami di @seruchanneltrv. Dan sebagai persembahan terakhir, ini dia Giva dengan single terbarunya judul. All I do is missing you. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye.